Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai program PTSL dan PTSP dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hak atas tanah di Indonesia. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu PTSL. PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kemudian, melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, kemudian metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 juga mengenai PTSL. Mengapa perlu adanya PTSL? Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang adanya program PTSL. Yang pertama yaitu belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi di antar pemangku kepentingan seperti pengusaha, BUMN, dan pemerintah. Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Kemudian yang kedua adanya lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang disebut dengan PTSL. Kemudian tujuan dari program PTSL sendiri yang pertama yaitu PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini bertujuan guna pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai model pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu PTSL ini juga akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Pemerintah mengusahakan agar PTSL ini tepat sasaran agar para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, berikut merupakan alur mekanisme pengurusan PTSL. Yang pertama, berdasarkan amanat pasal 18 Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, diharapkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PTSL. Pengumpulan data fisik dan data yuridis dilakukan oleh satu tim untuk setiap desa atau kelurahan, lokasi objek PTSL itu sendiri. Yang kedua yaitu kegiatan pengumpulan data yuridis. Kegiatan ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa atau kelurahan untuk dikumpulkan secara kolektif pada suatu tempat yang telah ditetapkan di masing-masing desa atau kelurahan. Yang ketiga yaitu PTSL Partisipasi Masyarakat atau PTSL PM. Di sini akan melibatkan peran peserta masyarakat, dalam hal ini puldatan atau pengumpulan data pertanahan dilakukan berguna untuk pengumpulan data fisik dan data yuridis. Nah, berikut merupakan hierarki atau susunan dalam PTSL. Pemerintah desa, peran pemerintah desa seperti camat, lurah, atau kepala desa dalam PTSL yakni aktif dalam mengkoordinir masyarakat dan membantu dalam penyediaan data-data yang diperlukan untuk pelengkapan pemberkasan. Pemerintah desa juga menjadi penghubung antara aparat BPN dengan masyarakat, serta berperan langsung dalam menjadi panitia adjudikasi atau puldatan. Nah, selanjutnya tadi sudah
sekilas menjelaskan apa itu PTSL. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih PTSP. Nah, PTSP adalah pelayanan terpadu satu pintu, merupakan salah satu program pemerintah yang dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, dan transparan, pasti dan terjangkau. PTSP didefinisikan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Tujuan dari penyelenggaraan PTSP yang pertama yaitu upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan. Kemudian memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Kehadiran PTSP diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat dan dunia usaha, tapi juga pemerintah. Bagi masyarakat sendiri, dengan adanya PTSP, diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum atas formalitas usaha yang dimiliki. Nah, bagi dunia usaha sendiri, keberadaan PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, sehingga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Diharapkan pelaku dunia usaha dapat memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya yang membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif. Kemudian, manfaat keberadaan PTSP bagi pemerintah sendiri adalah dapat mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dasar hukum penyelenggaraan PTSP terlampir sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam bentuk badan atau kantor mandiri. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 menyebutkan penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPM PTSP. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 menyebutkan penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, dari penjelasan PTSL dan PTSP dapat kita simpulkan bahwa kegiatan PTSL dan PTSP ini mempermudah pemerintah serta masyarakat dalam pengajuan dan kepemilikan hak atas tanah. Sedangkan dari penjelasan yang di atas dapat kita kaitkan dengan pelaksanaan PTSL dan PTSP di kota saya, yaitu di Kota Probolinggo. Bersumber dari Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Probolinggo, terdapat kurang lebih 100.000 bidang tanah, kurang lebih 87.000 telah disertifikatkan, dan kurang lebih 5.500 bidang tanah belum disertifikatkan di Kelurahan Jati, Sukabumi, dan Mayangan. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk tahun 2019 di Kota Probolinggo ditarget 5.500 sertifikat dengan 6.500 peta bidang. Menurut Wali Kota Habib Hadi menuturkan, pada tahun 2020 PTSL di Kota Probolinggo mencapai 84% dari total semua. Ia berharap tahun 2021 bidang tanah di wilayah Kota Probolinggo dapat tersentuh semua sehingga anggaran dapat dipenuhi dan kekurangan tahun 2020 dapat diakumulasikan pada tahun 2021. Hingga Februari tahun 2021 ini sudah diperoleh 1.219 bidang. Alokasi tempatnya meliputi Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kademangan. Selanjutnya, pelaksanaan PTSP di Kota Probolinggo dihadirkan melalui diselenggarakannya Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik ini digunakan atau berfungsi sebagai
program terpadu satu pintu sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dan mempercepat efisiensi waktu. Sekian penjelasan saya mengenai PTSP dan PTSL di Indonesia serta penyelenggaraan PTSL PTSP di Kota Probolinggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.